Kembali lagi di Highlight Pop Meme. MG Radio Network. MG Radio Network. Oke, tadi kita sudah ngebahas tentang hak anak perempuan ya. Hak anak perempuan itu tapi off air ya. Off air ya. Tanpa Dialog, tanpa di on tanpa air. di on air kan. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang perempuan juga. Perempuan juga ini berkaitan dengan aktivasi perempuan. Betul. Ada seorang bernama Bunga Fathia. Bunga Fathia, dia menjadi artis mural dan merupakan founder dari Ladies on the Wall. Kenapa founder Ladies on the Wall ini sangat menarik? Karena biasanya kalau untuk kita mencoret-coret di tembok tuh identik dengan vandalisme. Namun sejumlah anak muda mematahkan stigma ini dengan membawa mural dan grafiti ke tingkat yang baru. Kreativitas ini membuat mereka membuat seni menggambar itu menjadi alat untuk menjaga budaya, mengangkat perempuan dan menyampaikan pemikirannya. Kita mau cari-cari informasi dari Bunga Fathia, gimana cara dia terjun ke dunia seniman visual, terutama grafiti dan pengalaman-pengalamannya yang berkesan. Oke, kita sudah tersambung dengan Kak Bunga Fathia. Halo. Halo semuanya. Hai Kak Bunga, kami semangat sekali mau bercerita dengan Anda. Karena kita bahasnya masih perempuan, Anda sangat merepresentasikan tema kita hari ini. Oke. Apakah ada laki-laki yang bernama Bunga? Loh. Ada, nggak ada ya? Ada ya? Ada ya? Nggak tahu. Oke. Tapi bukan itu pertanyaan. Bukan itu pertanyaannya. Kak Bunga, boleh dong diceritain awal mulanya terjun ke dunia seniman visual. Apakah memang tertarik dengan dunia visual, terutama coret-coret seniman? Terus berkuliah di seni rupa kah? Tolong sharing ke kita dong Kak. Mungkin karena emang diajarin seni, diajarin gambar dari kecil, jadi suka dan suka juga art. Terus masuk kampus jurusan DKV. Terus karena aku biasa gambar di kertas, begitu melihat mural di tembok, oh bisa ya gambar di selain kertas gitu. Jadi aku gambar lah di tembok, itu penasaran. Gitu doang sih sebenarnya. Kenapa bisa? Oke. Street art ya. Jujur deh, aku pas pertama kali dapat informasi soal Bunga, yang aku pikirin pertama kali yang Bunga gambar pasti gambar bunga. Bener nggak sih? Sebenarnya iya dulu iya. Bener ya? Bener ya? Oke, berarti berawal dari nama ya, ngegambar awal itu dari ya? nama, jadi menginspirasi nama sendiri. Nah, ini pada Kak Bunga ini alumni dari Universitas Multimedia Nusantara ya? Benar. UMN. Nah, UMN. Terus yang kenapa akhirnya menginisiasi gerakan Ladies on the Wall? Dan apakah Ladies on the Wall itu? Movement atau wadah sih untuk perempuan-perempuan yang penggiat graffiti atau street art, karena dulu perempuan jarang kan, dan mereka begitu mereka bikin di jalanan mereka malu, jadi mereka biasanya nggak mau show off atau nggak mau diketahui orang lain. Nah di sini aku kayak ngajak teman-teman perempuan ini untuk gambar bareng, biar kita nggak usah, kalau malu kita malu bareng-bareng gitu. Jadi kita gambar bareng-bareng di satu kota, semuanya perempuan. Nah semenjak itulah aku namain acaranya Ladies on Wall. Jadi tiap tahun kita bikin lagi, tiap tahun depan lagi, tapi di kota yang beda-beda, biar kita bisa nyamperin seniman perempuan di daerah tersebut. Oh gitu. Itu di daerah mana aja tuh Kak? So 5 tahun ini udah ada Tangerang, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Karawang. Kak, kalau untuk kesulitannya kan, kalau grafiti itu medianya media keras ya, dan ukurannya pasti besar ya. Terus secara permukaan pun bisa tidak rata kan, bisa misalnya di dalam di tiang jembatan tol gitu ya, bisa ya? Bisa. Itu tantangannya apa? Biasanya ini gimana caranya yang kita gambar di kertas bisa presisinya sama waktu kita gambar di tembok. Itu sih yang kesulitannya. Kalau naik kan bisa pakai tangga segala macam. Cuman kadang beda kan kalau kita gambar di kertas, misalkan lingkaran, terus begitu kita taruh di tembok kok jadinya oval atau nggak simetris, itu sih. Jadi perhitungan itu yang susah. Kalau misalnya dapat project yang medianya sangat besar,
kalian tuh bekerja sama, jadi ada sekumpulan yang di dalam Ladies on the Wall ini membuat semua gambar itu bersama-sama atau satu orang aja? Nah ini kalau gede banget biasanya senimannya satu orang yang gambar, yang bikin desain dan yang ngarahin. Tapi kita perlu bantuan, kita bilangnya artisan. Kayak asistennya mereka yang kita kasih tanda ini warna merah ya, sebelah sini warna hijau. Nah nanti mereka yang warnain, asisten itu yang warnain. Gitu. Itu biasanya dikerjakan membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak Bunga? Beda-beda. Beda-beda ya? Aku pernah paling besar kurang lebih tingginya 16 meter, Wow. ke samping kiri kanan 20 meter, itu paling 3 hari, tapi kan banyak yang bantuin gitu. Oh gitu. Kak, ini kalau untuk proyeknya dibiayai atau dengan biaya sendiri kah? Nah ini ada dua, ada yang emang hobi jadi pakai uang sendiri, emang pengen gambar aja, atau ada yang bergerak kalau ada project. Oke, Gitu. ada Jadi permintaan beda-beda. ya. Nah ini denger-denger udah sampai ke luar negeri. Oh iya. Boleh diceritain dong kemana Iya, aja, suka terus kemana aja. menggambar di mana aja, atau pernah menggambar di Menara Eiffel? Wow. Amin, itu belum. Tahu ada graffiti di Menara Eiffel, ternyata itu kerjaan Kak Bunga. Widih, mau banget. Emang ini sih kesulitannya karena mungkin di Indo itu belum terlalu di support. Jadi kita harus keluar, kalau keluar negeri kita harus biaya sendiri untuk grafitian. Terakhir ke Berlin, ke Bangkok, Jepang, Manila, Singapura, Malaysia. Paling di situ, dan salah satunya commission. Oke. Kak, ini setiap gambar yang Kak Bunga bikin ini apakah ada purpose tertentu atau ada apa ya, sindiran-sindiran sosial gitu? Tergantung mau bikinnya karena apa sih. Ada yang iya sindiran sosial beberapa, tapi nggak banyak. Kebanyakan lebih ke curhat. Oke. Curhat. Oke. Mewakili Dari sisi pribadi ya. feminin. Iya, tetap dia cewek, ya ampun. Nah, kalau suasana hatinya kakak habis diputusin sama pacar, biasanya gambar apa? Kok ketawa sendiri? Soalnya, oke, aku nggak tahu tuh rasanya gimana ya. Nggak tahu. Mungkin kalau dia lagi sedih aja kali ya. Sebenarnya masalah itu adalah inspirasi. Kalau nggak ada masalah, aku nggak ada inspirasi. Oke. Iya. Gitu. Jadi aku baru bisa berkarya begitu aku ada masalah. Jadi masalahku banyak ya kelihatan. Proses mengkurasinya itu berapa lama dari dari merekam di sanubari sampai keluar ke kertas itu? Mengkonsepkannya ya. Mengkonsepkannya. Itu cepet banget. Jadi begitu misalkan kok gini banget ya, ini kok yang ini berat ya, hal ini langsung deh. Biasanya aku tahu mau gambar apa. Terus begitu ada kesempatan aku langsung menorehkan perasaan itu di garis-garis, di warna-warna, dan dibentuk di atas kanvas. Oh. Oke. Oke, nih kalau yang aku lihat nih di risetannya pada 2017 Kak Bunga juga mewakili Indonesia ya untuk melukis dalam festival mural ASEAN Rock 50 tahun ya di Manila, betul. Filipina. Itu gimana tuh Kak ceritanya? Boleh dong? Ceritanya singkatnya adalah teman seniman yang share formulir pendaftaran di grup WhatsApp gitu, terus aku share ke teman-teman Ladies on Wall. Tapi aku mikir kayaknya bisa juga deh, coba aku apply juga. Ternyata aku masuk dan ternyata ujung-ujungnya aku yang diterima. Gitu, sesimpel itu sebenarnya. Ya udah berangkat. Itu prosesnya dari kakak nge-apply gitu berapa lama tuh? Hanya setengah jam. Oke, setengah Makanya jam. itu rezeki banget ya, padahal aku apply-nya kayak yang terakhir banget gitu. Oh. Cuma kesedihannya adalah itu kan sebenarnya di support negara, begitu aku sudah confirm aku terpilih, panitia di sana bilang Bunga, negara kamu tidak jadi membiayai kamu. Kalau mau kamu pergi dengan uang sendiri. Tapi di sini kami akan kasih akomodasi full. Jadi aku kesana sendiri. Oh. Kenapa itu kalau boleh tahu?
Nggak tahu kenapanya, cuman udah didapat izin tapi nggak jadi dibiayain, nggak jadi disupport. Jadi entah itu nggak tahu deh. Saya jadi seuzon ya pemirsa, tapi ya udah diem aja. Oke. Tapi intinya tetap berkarya ya di sana Iya, ya, membuktikan berkarya. pada dunia Indonesia bisa. Keren sih. Terus kalau kita lihat di Instagram nih @bungafatia, Kak Bunga kan mengunggah foto kaos untuk official merchandise ya. Oh iya. Ya, dengan gambar karya Bunga Fatia 4PON 20 Papua 2021 ya. Wah, ini keren Iya, banget sih. betul. Share dong Kak, bisa sampai ikut kolaborasi ini? Ini tuh untung-untungan sebenarnya, karena aku kan pengen banget ke Papua. Jadi mungkin ini semesta yang menjawab. Aku pengen banget ke Papua karena belum pernah. Tapi kan ya pandemi, ada hal yang lain. Terus tiba-tiba ada satu agensi yang kita udah kerjasama lama dan sering, dan mungkin hubungan baik ini yang membuat mereka mau mengajak aku lagi untuk kerjasama di event ini kan event lain dari event sebelumnya. Iya. Jadi Bunga ini ada kolab, mau nggak bikin karya untuk Papua? Oh itu aku senang banget. Jadi gitu aja sih sebenarnya, lebih ke untung-untungan karena mungkin karena aku mikirin Papua gitu kali ya. Jadi tiba-tiba kolaborasi deh. Tapi dari sananya itu ada by request gitu nggak sih Kak? Untuk Nah, yang menyenangkannya mereka hanya kasih cabang olahraga yang aku bisa respons. Jadi mereka kasih cabang olahraga tinju, wushu, dan tenis. Nah, terus aku gambar deh untuk 3 karya itu. Untuk aku bikin 3 karya untuk 3 cabang olahraga itu. Oh, oke. Kembali ke Ladies on the Wall. Nah, Ladies on the Wall ini berapa anggotanya sekarang? Apa hanya Ladies on the Wall ini hanya merepresentasikan diri Kakak Bunga sendiri? Sebenarnya aku pengennya regenerasi, jadi aku udah nggak mau lagi ngomong atas, mungkin ya gimana ya, maksudnya aku nggak mau terlalu banyak tampil sebagai Ladies on the Wall. Jadi kalau akan ada event itu yang aku tampilin adalah teman-teman yang lebih muda biar regenerasi, dan aku nggak bisa bilang berapa banyak karena ini per event gitu kan, per tahun. Tahun terakhir itu 60 orang se-Indonesia, jadi di Bandung 30 orang. Nah, serentak di 10 kota lainnya ada beberapa, jadi total 60. Tapi kayaknya sekarang berkurang karena pandemi. Oh gitu. Nah, kalau misalnya mau join di Ladies on the Wall ini gimana caranya? Atau Kak Bunga sendiri yang mencari, men-scouting teman-teman seniman Sebenarnya perempuan? bisa aja teman-teman perempuan ini yang emang suka street art, mereka bisa DM kami di Instagram, dan setiap tahun kami kan ada acara tahunan, mereka bisa coba ikut, langsung datang ke acara itu. Oke. Gitu aja sih. Oke, yang terakhir nih Kak Bunga nih, kasih pesan semangat dong untuk perempuan Indonesia yang suka dengan bidang seni gitu ya, seperti Kak Bunga gini, misalnya seperti dia nggak percaya diri atau kayak gimana dengan karyanya, boleh dong kasih pesan semangat. Aku mikirnya lebih ke apakah kamu mau berkesenian karena emang suka atau karena ikut-ikutan, itu di make sure lagi. Kalau misalkan karena suka terusin gitu, tapi harus realistis juga, apakah seni ini bermanfaat untuk kamu sendiri, untuk kita sendiri, atau bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Misalkan karya yang kamu bikin bisa bisa bikin senang orang, atau bisa menghasilkan uang gitu, itu kan bisa buat traktir keluarga misalkan gitu. Jadi manfaatnya sejauh mana gitu sih, itu yang bikin motivasi. Berarti antara hobi dan profesi ya. Betul, dan tahu batas kemampuannya. Betul. Terima kasih Kak Bunga. Terima kasih Kak Bunga Fatia. Informasinya menyenangkan Saya sekali. selalu ya. Kalian juga ya penyiar-penyiar kece ini. Happy, makasih. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita Terima kasih. ketemuan ya. Iya. Semoga kita next time kita bisa ketemu.